Ya, ini. Tentang asesmen kompetensi siswa Indonesia di madrasah atau yang kita sebut dengan aksi madrasah. Yang di luar sana itu disebut dengan AKM, asesmen kompetensi madrasah. Ini barangnya beda walaupun maksudnya hampir-hampir sama. Nah, saya akan menjelaskan Bapak-bapak, Ibu-ibu tentang asesmen kompetensi siswa di madrasah ini dengan tujuan supaya penangkapan kita, pemahaman kita tentang ini itu sama dan benar. Ya. Pertama, yang perlu saya jelaskan kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu, bahwa asesmen kompetensi siswa Indonesia ini adalah basis itu menjadi dasar Bapak Ibu ya. Basis diagnostik di dalam menentukan kebijakan mutu peningkatan pendidikan madrasah. Jadi baseline informasi untuk penentuan kebijakan pendidikan madrasah. Ini termasuk yang ada di Dikbud yang namanya AKM pun itu sama Bapak Ibu. Artinya tujuannya untuk ini. Nah, pertama yang perlu saya tekankan kepada semua di dalam sosialisasi sampai ke daerah, sampai ke madrasah, Bapak Ibu pengawas kepada madrasah-madrasah, bahwa asesmen kompetensi siswa Indonesia ini adalah instrumen untuk peningkatan mutu pendidikan madrasah. Sehingga jangan sampai ada salah pemahaman. Asesmen kompetensi siswa Indonesia ini seakan-akan menjadi tujuan utama. Seperti halnya ujian nasional. Saya masih mendapatkan beberapa informasi dari lapangan. Seakan-akan kesannya bahwa asesmen kompetensi siswa Indonesia ini adalah penggantinya ujian nasional. Sehingga perilakunya juga sama dengan ujian nasional. Ini yang saya katakan di tempat ini, di awal ini, tidak. Jadi ujian nasional dengan aksi madrasah termasuk AKM itu beda Bapak Ibu. Bukan sama. Saya katakan betul setelah ujian nasional itu dihapus, kemudian diganti dengan aksi atau kalau di dunia sekolah itu diganti dengan AKM, itu benar. Tetapi bukan berarti ujian nasional dengan aksi atau dengan AKM itu sama. Tidak. Dua-duanya beda. Apa bedanya? Bapak Ibu kalau lihat peta atau lihat gambar yang saya tunjukkan, ujian nasional itu letaknya di akhir ini Bapak Ibu. Ya, saya kasih ya. Saya kasih gambar. Saya kasih gambar. Sebentar. Saya kalau mau bikin gambar nggak bisa ya. Jadi yang gambarnya manusia yang ada lampunya, ini kalau ujian nasional dulu letaknya di sini. Layar saya kelihatan nggak ini? Jadi letaknya di hasil belajar siswa ini Bapak Ibu. Sedangkan asesmen itu adalah sebuah pengukuran untuk mendiagnostik kondisi siswa. Mendiagnostik itu adalah
memeriksa dalam suatu titik tertentu untuk melihat kondisi anak ini sehat atau tidak. Itu kalau saya analogikan dengan kesehatan itu seperti itu. Diperiksa anak ini sehat atau tidak. Tidak ada hubungannya dengan prestasi anak ini, tidak. Jadi aksi atau AKM itu tidak ada hubungannya dengan prestasi belajar anak. Tapi asesmen aksi atau AKM itu kondisi hubungannya adalah dengan kondisi kompetensi anak. Kondisi kompetensi anak ini nanti setelah diperiksa akan menjadi pertimbangan bahwa di pembelajaran di madrasah itu ini perlu ada perbaikan atau tidak. Secara lebih luas lagi dalam suatu wilayah ini perlu ada kebijakan perbaikan atau tidak. Lebih besar lagi dalam suatu wilayah, misalnya provinsi segala macam, perlu ada upaya perbaikan atau tidak. Itu gunanya. Sedangkan ujian nasional itu dulu untuk mengukur prestasi anak. Sedangkan asesmen untuk diagnostik. Nah, itu bedanya jelas. Jadi pertama yang perlu dipahami bahwa aksi berbeda dengan ujian-ujian sebelumnya. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu bertanya, untuk prestasi anak, apakah sekarang tidak perlu diukur dengan adanya asesmen? Saya jawab, prestasi anak tetap perlu diukur. Hanya saja sekarang ukuran-ukuran pengukuran yang ada hubungannya dengan prestasi itu semuanya sudah kita serahkan kepada satuan pendidikan atau madrasah masing-masing atau lebih kecil lagi kepada gurunya masing-masing. Nah, dengan demikian, ulangan harian atau penilaian harian itu tetap ada. Siapa yang menjalankan? Guru. Penilaian akhir semester, apakah masih ada? Masih ada. Siapa yang melaksanakan? Guru. Penilaian akhir tahun untuk kenaikan atau tidak masih ada? Tidak, masih ada. Siapa yang menjalankan? Guru. Penilaian akhir program untuk sebuah kelulusan masih perlu ada enggak? Masih. Siapa yang membuat? Guru. Dengan demikian, Bapak Ibu perlu ketahui, asesmen kompetensi siswa itu memang betul-betul dilakukan oleh negara. Tujuannya adalah dalam rangka membantu madrasah meningkatkan kualitas. Bukan menggantikan tugas guru mengukur prestasi siswanya. Untuk mengukur prestasi siswanya, kita serahkan kepada guru. Kalau begitu, untuk nilai rapot siswa, dasarnya siapa? Tes yang dibuat oleh guru tadi. Untuk memutuskan kenaikan siswa di rapot, itu dasarnya apa? Penilaian yang dilakukan oleh guru tadi. Kelulusan nanti yang akan dituliskan di ijazah itu apa? Itu adalah berdasarkan penilaian dari guru tadi. Itu mulai dari tingkat MI sampai MA. Seperti itu. Sedangkan asesmen itu betul-betul upaya pemerintah ingin membantu guru-guru, ingin membantu kepala madrasah, ingin membantu pengawas bagaimana berupaya meningkatkan kualitas pembelajaran
di setiap satuan pendidikan, di setiap daerah, dan akhirnya adalah seluruh Indonesia. Perlu diketahui Ibu Bapak, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Direktur, bahwa kita ini ada ukuran kemampuan manusia yang diharapkan nanti bisa menyelesaikan tantangan zaman. Di saat dunia perkembangan kehidupan peradabannya sudah makin tinggi, diharapkan manusia-manusia yang ada hidup di saat itu bisa mengikuti perubahan kehidupan supaya tetap bisa berbahagia, maka diperlukan sebuah kompetensi atau kemampuan anak, kemampuan manusianya, supaya bisa hidup menguasai zamannya, tapi tidak dikuasai zaman, tapi justru menguasai zaman. Nah, beda ya. Kalau kita menguasai zaman, itu kita bahagia Bapak Ibu. Zamannya masih apapun berubahnya, kita bisa mengatasi terus. Tapi kalau kita sudah terlindas oleh perkembangan zaman, kita tidak mampu apa-apa. Itu orang yang tidak bahagia. Nah, di dalam rangka mempersiapkan manusia itu agar hidup di dunia itu bahagia, dalam perhitungan-perhitungan dunia seperti tadi, maka kemudian secara internasional kita tetapkan PISA, Program for International Student Assessment. Assessment untuk program assessment untuk melihat kemampuan anak-anak secara internasional. Untuk apa bisa itu dilakukan? Untuk tadi memproyeksikan kehidupan 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, kita mempersiapkan anak-anak kita bisa bahagia mengikuti atau menangani perkembangan zaman itu. Karena itu dipacu oleh masyarakat internasional atau OECD, Himpunan Negara-Negara Maju di Dunia. Yang kemudian di berbagai negara itu menjadi sebuah program untuk bisa menyiapkan sebagaimana yang diinginkan PISA tadi. Karena apa? Tujuan pendidikan itu pada dasarnya adalah mengantarkan manusia untuk sejahtera. Atau bahasa kerennya disebut welfare, sejahtera. Apa itu sejahtera? Bukan istrinya 4, bukan. Bukan uangnya 1 gudang, bukan. Itu urusan yang lain. Tapi yang dinamakan sejahtera itu apabila dia hidup dalam kondisi apapun nanti dunia itu, dia survive. Dia bisa mengatasinya dengan baik. Sehingga tadi disebut sejahtera bahagia. Uangnya banyak, tapi dia tidak bisa mengatasi dunia, tertekan, Mbak. Enggak bahagia. Istrinya banyak, tapi tidak bisa mengatasi dunia, kurus kering, Mbak. Tetapi kalau dia mampu mengatasi dunia, walaupun istrinya 1, uangnya 1 gudang, segala macam, insya Allah survive. Nggak ada yang ditakuti, dia survive, enjoy saja. Itulah yang kita siapkan dalam pendidikan. Masalah nanti naik kelas, masalah kelulusan itu sudah diberikan kewenangannya kepada guru. Sehingga Bapak Ibu, target dari tayangan saya pertama ini untuk menyadarkan kita semua. Bapak Ibu, di dalam penyelenggaraan pembelajaran di madrasah atau di sekolah, untuk tetangga kita, orientasi kita sekarang harus kita luruskan.
kita memberikan pembelajaran anak-anak itu untuk apa? Yaitu untuk mengantarkan anak-anak hidup di masa depan. Bukan semata-mata mengantarkan anak-anak untuk dapat rapot, nilai rapot untuk mendapatkan nilai ijazah, bukan. Tapi untuk hidup di depan. Sedangkan nilai ijazah atau rapot itu apa? Itu adalah indikator, tanda-tanda bahwa anak yang baik, anak yang kemampuannya tinggi, tanda-tandanya adalah rapotnya begini, ijazahnya begini. Tetapi Bapak Ibu, jangan sampai salah jalan, akhirnya yang dikejar cuma indikatornya saja dengan segala cara. Akhirnya apa? Pembelajaran isinya cuma latihan soal. Padahal namanya belajar di madrasah atau sekolah itu ya belajar, bukan latihan soal. Latihan soal tidak bisa mengantarkan anak-anak hidup bahagia. Latihan soal itu kalau soalnya sudah dijawab, belum tentu 1 minggu masih ingat. Tapi anak-anak kita ini sekarang perlu kita antarkan kepada pembelajaran untuk mempersiapkan dia hidup di masa depan. Untuk membantu pembelajaran yang baik itulah yang meningkat kualitasnya, kita bantu dengan asesmen kompetensi siswa Indonesia atau asesmen kompetensi minimal. Karena itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jangan sampai dengan aksi atau AKM ini kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu sekarang ributnya justru mempersiapkan latihan-latihan anak untuk mengerjakan aksi atau mengerjakan AKM. Tidak perlu. Tidak perlu. Itu berarti Bapak Ibu masih jalan pintas lagi, tidak perlu. Dan nanti hasil AKM atau hasil aksi itu tidak akan bisa Bapak Ibu gunakan untuk membuat ranking-ranking. Sengaja kita tidak membuat begitu. Nanti isinya adalah deskripsi kondisi. Dan kita sudah statement di Kemenak maupun Dikbud sama aksi di Kemenak, AKM di Kemendikbud yang diselenggarakan Mendikbud, kita sama-sama itu nanti datanya tidak diekspos umum, tapi diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan. Sebagaimana kalau orang check up ke laboratorium kesehatan. Laboratorium kan tidak memasang di koran hasil check up-nya seseorang kan. Itu nanti diberikan pada masing-masing karena itu privasi. Nanti masing-masing orang terserah mau bagaimana. Tapi tujuan check up tadi itu untuk data awal supaya menyiapkan dirinya sehat kan gitu. Sama dengan asesmen ini dalam rangka nanti hasilnya untuk membantu kita pertama mengetahui sehat atau tidak, kemudian kalau tidak sehat, apanya yang perlu diperbaiki? Apa kolesterolnya atau ginjalnya? Atau darahnya atau apanya lah, itu di asesmen nanti akan dijelaskan satu-satu. Kalau nggak di asesmen kan kita tidak tahu, cuma tahunya sakit panas, dikasih obat penurun panas, padahal kita nggak tahu sakit panasnya penyebabnya apa. Padahal sakit panas itu macam-macam, ada yang karena demam berdarah, ada yang karena tipes, ada yang karena COVID dan macam-macam. Nah itu perlu didiagnostik gitu. Nah, diagnostiknya itu adalah asesmen kompetensi siswa Indonesia. Jadi, Bapak Ibu, kalau sekarang Bapak Ibu bertanya, apa ya Pak yang semestinya perlu saya siapkan untuk menyambut aksi atau AKM? Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Yang perlu kita siapkan untuk merespon aksi atau AKM adalah membangun budaya belajar. Bukan latihan soal AKM.
Sekarang ini di toko-toko sudah banyak Bapak Ibu para calo yang sudah mengisi buku-buku di Gramedia di macam-macam. Judulnya adalah bedah SKL, persiapan SKL, bimbingan belajar AKM, aksi. Itu semuanya salah Bapak Ibu. Yang perlu dipersiapkan semuanya adalah membangun budaya belajar. Karena itu di sini saya tulis aksi atau asesmen kompetensi siswa Indonesia dirancang untuk membantu para guru memperoleh informasi yang akurat tentang kompetensi siswa. Baik itu literasi membaca, numerasi, sains, dan sosial budaya. Nah, kemudian yang kedua, melalui asesmen ini nanti diharapkan guru lebih memahami apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar murid nanti akhirnya. Dengan adanya aksi ini, Kemenak akan memiliki basis diagnostik yang kuat untuk menentukan kebijakan mutu pendidikan madrasah itu secara sistemik. Nanti kami akan di Direktorat KSKK akan mengeluarkan kebijakan apa, dasarnya adalah hasil diagnostik dari semua madrasah Indonesia. Sehingga NTB perlu dibantu ini. Karena NTB kondisinya kayak gitu. Apakah yang diberikan di NTB sama dengan NTT? Beda, belum tentu sama. Apakah sama dengan Sulawesi? Belum tentu sama. Apa dasarnya kok bisa tidak sama? Hasil diagnostiknya. Nah, jadi asesmen itu posisinya seperti itu Bapak Ibu. Persiapan untuk asesmen adalah membangun budaya belajar. Nah, lanjut, saya lanjutkan. Nah, ini rencana-rencana kita. Tahun 2020 ini kita sedang mempersiapkan instrumennya, termasuk di Dikbud juga begitu. Nanti implementasinya itu baru tahun 2021. Nanti ada aturan yang akan diberikan masing-masing kepada Bapak Ibu. Ini sekilas saja. Tahun 2022 dan seterusnya nanti akan lebih besar lagi treatmentnya. Roadmap aksi madrasah jangka panjang ini termasuk nanti juga untuk AKM seperti ini. Sekarang ini, tahun ini kita sedang mempersiapkan selama 1 tahun Bapak Ibu, nanti tahun 2021 itu mulai berjalan. Nanti insya Allah akan menjadi program tetap di Dirjen Pendis dan nanti akan menjadi budaya mutu madrasah kita. Di dalam rangka mewujudkan pembelajaran abad 21 untuk siswa madrasah. Nah, manfaat aksi madrasah, termasuk nanti AKM juga yang diselenggarakan di Dikbud, itu Bapak Ibu secara internal, itu apa? Yaitu Kementerian Agama, pemerintah, dan madrasah, itu memiliki basis diagnostik, punya data yang kuat, untuk menentukan kebijakan mutu pendidikan madrasah. Jadi kita tidak coba-coba tanpa dasar. Untuk apa? Perbaikan mutu pembelajaran. 2, peningkatan mutu kapasitas guru. Jadi kebijakan untuk gurunya perlu diapakan nanti dasarnya itu. Terus berikutnya membangun budaya belajar dan sebagainya. Secara eksternal nanti kita bisa menyiapkan kesejahteraan anak-anak. Tadi tujuan pembelajarannya sesungguhnya adalah sejahtera. Nah, ini Bapak Ibu bedanya AKM dengan aksi. Aksi itu nanti akan lebih ngerucut Bapak Ibu yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama itu akan memetakan atau akan memotret kondisi itu mulai dari siswanya, kelasnya sampai madrasahnya. Sedangkan yang diselenggarakan Kemendikbud AKM itu hanya memotret sistem secara makro besar. Nah, oleh karena itu, yang diselenggarakan madrasah ini nanti akan lebih detail. Dua-duanya sekarang masih dalam pembahasan untuk kerjasama, Bapak Ibu. Kita nggak usah pusing-pusing bagaimana nanti kerjasamanya, tapi yang jelas, yang diselenggarakan madrasah ini lebih detail dan lebih teknis bisa membantu
perbaikan pembelajaran di setiap madrasah. Sehingga bapak-bapak, ibu-ibu untuk menyambut aksi dan AKM, bapak ibu nggak usah pusing-pusing untuk latihan, bimbingan belajar dan sebagainya. Justru yang bapak ibu sekarang harus pusingkan adalah bagaimana membangun budaya belajar di kalangan guru, di kalangan murid-murid, semuanya di kalangan orang tua, supaya kita bisa mewujudkan seperti yang dideklarkan oleh Pak Menteri, dideklarkan oleh Pak Direktur, yaitu mewujudkan madrasah yang hebat, bermartabat, berkelas dunia, begitu. Oleh karena itu di otak kita sekarang masing-masing latihan-latihan belajar bimbingan soal segala macam itu coba dilupakan Bapak Ibu. Tetapi fokusnya adalah membangun budaya belajar. Jadi anak itu jangan mulai masuk isinya cuma pelajaran latihan soal. Tetapi mari kita mulai membangun budaya belajar. Lah nanti untuk hasil belajar, prestasi belajar itu nanti tekniknya akan dikelola tersendiri oleh guru. Ibu bapak yang saya hormati, ini gambarannya. Di masa depan itu ada beberapa aspek yang diperlukan, yang kita sebut dengan 5 Mind for the Future. Sehingga bapak-bapak, ibu-ibu sekarang itu dalam proses pembelajaran, itu diharapkan anak-anak, ini yang perlu Bapak Ibu sosialisasikan kepada guru-guru nanti supaya berubah semua. Guru-guru itu kalau mengajar bapak-bapak, ibu-ibu, itu harus bisa menjamin dalam setiap aktivitas belajarnya, mulai dari kemampuan mengingat, kemampuan memahami, kemampuan mengaplikasikan, kemampuan menganalisis, kemampuan mengevaluasi, sampai kemampuan mengkreasi, itu harus bisa kita tanamkan di anak-anak. Nah, nanti dari sini akan saya beri contoh, sehingga pembelajaran-pembelajaran di madrasah itu sekarang sudah harus berubah, Pak. Yang istilahnya Pak Direktur yang sudah dideklarkan di mana-mana dan menjadi ketetapan Direktorat KSKK yang disebut dengan revolusi pembelajaran. Ini baru proses kognisinya itu seperti ini. Nah, nanti di dalam membekali aspek pelajarannya atau aspek kognitifnya, itu anak-anak harus diajari, anak-anak diajak belajar, bukan diajari sekarang. Jadi kondisikan agar anak-anak itu bisa belajar gitu. Bukan hanya diisi gelasnya. Tapi anak-anak itu terampil nanti bisa mengisi sendiri. Aspek-aspek yang diberikan atau yang digali oleh anak-anak itu meliputi satu, fakta. Jadi kalau menerima apa-apa anak-anak itu supaya bisa menggali fakta. Bisa menggali di baliknya fakta apa itu konsep. Kemudian bisa menemukan yang dibaliknya konsep itu apa, prosedur. Kemudian sampai dia menemukan yang dibaliknya prosedur. Apa itu? Metakognitif. Jadi dalam pembelajaran itu Bapak Ibu jangan cuma puas anak-anak bisa menjawab soal. Sekarang yang dipentingkan adalah kemampuan berpikir. Karena itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, dasar yang paling diperlukan di dalam membangun budaya belajar ke depan memang adalah membaca. Membaca itu senjata. Nah, karena itu sekarang PR Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya di dalam rangka mempersiapkan aksi dan sebagainya, coba dikampanyekan bagaimana budaya membaca itu tumbuh di kalangan guru, di kalangan kepala madrasah, pengawas, sehingga membaca itu menjadi budaya kita semua. Karena apa? Ada kelebihan-kelebihan di sini. Membaca itu ternyata Bapak Ibu mampu menstimulir pertumbuhan sel-sel otak dengan sangat signifikan di kepala kita masing-masing. Nah, padahal kondisi kita masih seperti ini. Di Indonesia itu masih 0,001% budaya membacanya.
Hanya 1 orang dari setiap 1.000 orang Indonesia yang suka membaca. Nah, membaca ini tidak ada batasnya. Apa yang perlu dibaca? Apapun objek bacaan anak itu ternyata manfaatnya besar Bapak Ibu. Karena itu budayakan. Anak-anak mulai membaca buku cerita, buku pelajaran, buku apapun itu sama. Mempunyai manfaat besar. Jadi tidak harus yang dibaca harus buku serius terus. Itu nanti ototnya anak-anak di kepalanya akan besar-besar itu. Tapi membaca apapun. Sehingga anak-anak sampai gemar membaca. Nah ini Bapak Ibu kondisi-kondisi kita yang tadi sudah diceritakan Pak Direktur. Kondisi kita sekarang itu kemampuan anak-anak kita itu masih seperti ini Bapak Ibu. Kalau di tes kemampuan memahami sesuatu, padahal ini membaca ini bukan problemnya pelajaran bahasa loh Bapak Ibu. Ini diterjemahkan untuk semua mata pelajaran. Jadi asesmen kompetensi siswa Indonesia ini atau asesmen kompetensi minimal ini tidak ada hubungannya dengan mata pelajaran. Tetapi dia bermanfaat memberikan umpan balik kepada seluruh guru mata pelajaran. Karena kemampuan membaca itu bukan sekedar membaca, tapi dia kemampuan meresap, kemampuan menangkap segala pesan yang sifatnya deskriptif maupun gambar yang ada di dalam kehidupan sekitar. Karena apa? Kenapa kok orang diukur gini? Karena orang hidup itu sebelum berbuat dia harus bisa membaca kondisi sekitarnya. Nah, kondisi bangsa Indonesia ini menangkap sesuatu itu kemampuannya masih 30% Bapak Ibu yang maksimal. Rata-rata 70% yang rendah. Karena itu Bapak Ibu masih mudah dikacaukan dengan medsos, digoda lewat segala macam, gampang berbenturan. Itu karena begini Bapak Ibu. Kalau ingin menyelesaikan ini berarti kompetensi membacanya harus ditingkatkan. Kemudian di sini literasi numerasi itu bukan pekerjaan matematika, ini cuma salah tulis. Tapi literasi numerasi itu sebenarnya adalah kemampuan menggunakan perhitungan-perhitungan baik yang berupa angka maupun yang non angka di dalam kehidupan untuk menyelesaikan, untuk menafsirkan berbagai hal yang di depan itu. Nah, kemampuan bangsa Indonesia dalam PISA itu masih 29% yang memenuhi batas minimal itu masih 29%. Yang 71% itu di bawah Bapak Ibu masih. Nah, kemudian ada literasi sains itu bukan pelajaran IPA, bukan Bapak Ibu. Ini pelajaran apapun, tapi yang disebut dengan literasi sains itu adalah kompetensi kemampuan menggunakan bukti-bukti, menggunakan data-data untuk mendukung sebuah argumentasi di dalam merespon kehidupan. Itu yang disebut dengan literasi sains. Ini bangsa Indonesia masih 40%. Ini kondisinya. Yang tuntas. Yang 60% masih di bawah ketuntasan. Nah, rendahnya kemampuan bangsa Indonesia inilah yang kemudian kita angkat dengan menyelenggarakan aksi di madrasah, kemudian asesmen kompetensi minimal di sekolah dan madrasah yang diselenggarakan Kemendikbud. Ini kondisi-kondisi kita. Saya langsung saja Bapak Ibu supaya tidak lama-lama. Ini hanya menunjukkan dalam kaitan untuk merespon aksi madrasah atau AKM itu di madrasah tadi sudah dideklarasikan namanya revolusi pembelajaran. Diharapkan sekarang Bapak Ibu, pemahaman-pemahaman kita tentang pembelajaran di madrasah ini dibongkar. Pikiran kita harus berubah dari masa lalu. Jangan kaku-kaku. Kita harus bisa memberikan ruang, karena itu sekarang yang disampaikan Pak Direktur itu, kita memberikan inovasi-inovasi, itu nanti inovasi itu mau dimanfaatkan bagaimana, itu kita tidak akan tuntun seperti zaman-zaman dulu. Kita hanya kasihkan rambu, kita kasihkan arah, tapi bapak-bapak, ibu-ibu di madrasah itu biar berani untuk mewujudkan masing-masing dalam bentuk yang dibutuhkan oleh kondisi lingkungan siswanya. Nah, sehingga ada beberapa ruang di KMA 184 ini
yang sudah dilahirkan di Kementerian Agama. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, sampai yang pertama, untuk melakukan rekayasa struktur kurikulum, KMA 184 itu sekarang mensahkan Bapak Ibu. Kalau zaman-zaman dulu, kalau ada kurikulum dari pusat, itu kan seakan-akan keramat, nggak bisa dibantah apapun ya. Alhamdulillah di Kementerian Agama sekarang, struktur kurikulum saja itu madrasah boleh memodifikasi Bapak Ibu. Tentunya sesuai dengan koridor yang ada, itu sudah ada di KMA 184. Karena itu hukumnya teman-teman yang ada di wilayah, di kabupaten, teman-teman yang ada di pengawas maupun kepala madrasah, hukumnya fardhu ain untuk membaca KMA 184 ini. Kemudian tidak hanya memodifikasi struktur, sampai kalau diperlukan untuk mewujudkan keunggulan tertentu di suatu madrasah, perlu memunculkan mata pelajaran yang belum ada di tempat lain, yang di madrasah itu diperlukan, boleh. Di mana bolehnya? Sudah ada di KMA 184. Saya tidak perlu bacakan lagi supaya Bapak Ibu mau membacanya. Kemudian berikutnya yang keempat, kalau melaksanakan pembelajaran Bapak Ibu, jangan lagi konvensional seperti dulu. Bahwa pembelajaran itu harus diterjemahkan setiap guru masuk 2 jam, kemudian gantian, setiap guru ngasih tugas, kalau 1 minggu gurunya 13, tugasnya berarti 13 pada anak, kita nggak peduli. Yang penting tugasnya dikerjakan anak, masalah dalam dipahami oleh anak, bermanfaat atau tidak, kita nggak peduli. Lah itu harus dihapus dari kerangka berpikir kita semua. Kita berpikirnya yang utama adalah bagaimana bisa membekali kemampuan berpikir anak-anak tingkat tinggi dan bagaimana pembelajaran itu betul-betul bisa diresapi oleh anak-anak dengan baik, ditangkap dengan baik. Oleh karena itu bentuk-bentuk pembelajaran itu harus dimungkinkan. Guru-guru itu jangan menerjemahkan segala hal, misalnya KD. KD itu di mana-mana di daftar kurikulum itu ya ditulisnya berurutan Bapak Ibu, 1, 2, 3. Tapi kita selama ini nerjemahkannya linear dan bahkan dihukumi kaku. Yang tidak bisa berubah di dunia ini cuma 2 Bapak Ibu, Quran dan hadis. Kalau yang lain itu kalau urutannya mau dibolak-balik itu boleh. Karena KD yang ada di dokumen-dokumen kita, baik yang dikeluarkan Kemdikbud maupun Kemenak, itu kalau nggak diurut nomor kan mengurutkannya susah kan Bapak Ibu, masa dimasukkan langsung di halaman semrawut gitu, ya nggak mungkin kan diurutkan. Tetapi itu tidak harus yang nomor 1 duluan, yang nomor 2 kemudian berikutnya nomor 3, tidak harus begitu. Itu semua bisa ditata kembali oleh setiap guru sesuai dengan kebutuhan yang ada di tempatnya masing-masing. Karena itu mohon kepada Bapak Ibu pengawas, kepada guru, mari kita buka kreativitas inovasi kita untuk berani menyesuaikan dengan kebutuhan sekitarnya. Sehingga pembelajaran di madrasah itu akan lebih dinamis. Nah, salah satu contoh dinamisnya nanti akan saya tunjukkan, termasuk sampai menentukan alat penilaian. Jangan lagi alat penilaian itu diterjemahkan seperti dulu. Ujian untuk penilaian akhir semester atau akhir tahun yang afdol itu kalau pakai ujian bersama seperti dulu, bentuknya sudah ditentukan dan semuanya tulis. Itu sekarang kita harapkan dihapus dari pikiran kita semua. Bahkan kita sekarang, saya diperintahkan Pak Direktur khusus untuk mengawasi, jangan sampai ada lagi ulangan-ulangan yang sifatnya bersama, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, itu membuat tidak munculnya inovasi dan keunggulan di setiap satuan pendidikan. Oleh karena itu yang keenam di KMA 184 itu, satuan pendidikan atau madrasah atau guru itu diberikan kebebasan menentukan alat penilaian belajar yang bermutu. Penilaian yang tertulis dengan yang non tertulis, yang tidak tertulis itu sama Bapak Ibu. Tes dan non tes itu sama derajatnya. Nggak bisa diterjemahkan, oh tes itu lebih tinggi dari non tes, tidak. Sama dengan penggaris dengan timbangan, itu sama.
penggaris itu untuk mengukur panjang, timbangan mengukur berat. Yang tidak boleh itu kalau sampai mengukur sesuatu yang tidak semestinya. Berat dihitung dengan meteran, ya nggak bisa. Tetapi tidak ada undang-undang penggaris itu lebih bobotnya lebih tinggi dari timbangan, tidak. Nah, oleh karena itu sekarang kita kembalikan kepada guru, silakan diperbolehkan untuk merumuskan alat penilaian yang seinovatif mungkin. Nah, salah satu contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ini sebuah madrasah merancang sebuah penilaian Bapak Ibu. Penilaiannya melalui satu proyek, termasuk pembelajarannya juga begini. Misalnya di sini ada mata pelajaran IPA, Bahasa Indonesia, PPKN, PJOK, Matematika, IPS, BDP, kemudian Inggris, Bahasa Inggris. Itu saya berikan contoh, ini satu madrasah, padahal ini ibtidaiyah Bapak Ibu. Ini dalam pembelajaran tadi yang dimungkinkan di sini, misalnya pembelajaran itu bisa dilakukan secara kolaboratif. Jadi mengapa tidak? Kalau kita bisa melihat ini KD-KD-nya sudah kita himpun sendiri, disesuaikan, kemudian kita tentukan, madrasah menentukan ini, proyek. Dibuat satu proyek untuk anak-anak, aku seorang arsitek dan pengusaha yang peduli hemat energi, untuk menerjemahkan yang ada di sini. Sampai penilaiannya juga direncanakan seperti ini. Nah, sehingga ini misalnya untuk penilaiannya, ini untuk penilaiannya atau untuk tugas proyeknya. Misalnya Bahasa Indonesia seperti mata pelajaran yang tadi banyak ya, untuk siswa kelas 6, ini siswa kelas 6 MI ini. Proyeknya membuat desain rumah menggunakan lampu hemat energi. Ini nanti anak-anak yang menentukan sendiri. Nah, nanti ringkasannya seperti ini. Kamu adalah seorang arsitek, nah, diberikan tuntunan seperti itu. Nanti anak-anak diminta untuk berinovasi. Nanti dengan demikian maka setiap KD-KD yang ada di mata pelajaran tadi terejawantahkan dalam satu karyanya itu. Dan waktunya cukup panjang. Ini coba tanggal 1 sampai 14 Desember. Ini kalau dia bisa menghasilkan kan betul-betul matang betul. Dan setiap hari itu didampingi oleh guru, menerjemahkan segala macamnya. Nah ini topik desain ini sekilas saja saya menunjukkan. Nah, jadi alat penilaian itu bisa diwujudkan juga dengan begini Bapak Ibu. Nanti hasilnya apa? Hasilnya seperti ini. Nah, nanti ini penilaiannya, ada rubrik penilaian dari karya-karya anak-anak. Nah, nanti wujud karyanya, nih, misalnya anak-anak ngerancang gini. Nanti anak-anak kan harus bisa menjelaskan mengapa dia mau buat model begini, mengapa lampunya begini, mengapa gini. Itu semua materi yang ada di mata pelajaran bisa dilihat di sana. Salah satunya contohnya seperti, nah ini termasuk ini untuk mata pelajaran agama ini, PAI dan bahasa Arab. Misalnya dari sekian mata pelajaran, kemudian proyeknya adalah membuat buku biografi Ali bin Abi Thalib. Dia nanti bagaimana dari segi SKI-nya, dari Quran hadisnya, fikihnya, bahasa Arabnya. Nah, kemudian nanti akan menghasilkan karya seperti ini. Oh, maaf ini. Oh, karyanya tadi gambarnya sudah saya hapus. Rubrik penilaiannya. Nah, nanti aktivitas anak-anak itu kayak gini. Jadi belajar di madrasah itu tidak harus kelasnya itu ada mejanya, gurunya ceramah. Ini guru-gurunya ini melihat anak-anak beraktivitas. Satu pekerjaan dilakukan bisa tim, bisa sendiri oleh anak-anak. Yang isinya itu ada berbagai macam aspek bisnis yang ada di dalamnya itu. Nah, di samping saya itu yang menjelaskan Bapak Ibu itu jangan dikira itu mahasiswa itu. Tapi bahasanya sudah seperti mahasiswa menjelaskan. Percaya dirinya luar biasa, leadership-nya biasa. Analisis ekonominya mantap, kepenguasaan sainsnya mantap. Dia bisa menjelaskan detail tentang pekerjaan yang dibuat itu, dia nanti punya konsekuensi masa depan bagaimana, keuntungan aspek ininya bagaimana. Jadi kemampuan berpikirnya luas itu. Nah, model-model pembelajaran yang beginilah yang nanti kita harapkan bisa kita tumbuhkan di madrasah seperti ini. Jadi anak-anak itu tidak akan jenuh di sebuah madrasah, itu tidak jenuh, dia akan dinamis belajarnya, sehingga seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur, bahwa pembelajaran sekarang itu saingan beratnya itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, itu ya tampilan yang ada di YouTube, Instagram. Kalau kita tidak bisa merancang pembelajaran yang menyenangkan anak-anak, bergairah di dalam sebuah
madrasah itu nanti anak-anak akan lebih cinta kepada YouTube, Instagram, dan sebagainya. Dan jangan dibayangkan bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak yang bergerak di madrasah ini sholatnya khusyuk, hafalan Qur'annya luar biasa. Kita kan nggak mengira inilah prototipe anak-anak kita masa depan yang betul-betul dari sisi akademis luar biasa, kompetensinya di dalam berbagai bidang luar biasa, kemampuan agamanya, riadonya segala macam juga tidak kalah luar biasanya. Nah, ini program-program dalam 1 semester segala macam sudah diwujudkan seperti ini. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, sekilas saya menjelaskan tentang asesmen kompetensi dan konsekuensi pembelajaran yang harus kita munculkan. Dalam hal ini yang perlu saya sosialisasikan di awal sosialisasi ini, jangan sampai asesmen kompetensi siswa Indonesia atau asesmen kompetensi minimal itu kita sikapi seperti dulu kita menyikapi ujian nasional, hanya dengan bimbingan-bimbingan belajar dan sebagainya, tetapi justru sasaran yang besar adalah menciptakan budaya belajar yang kondusif. Demikian bisa diperdalam dengan tanya jawab di antara kita.